Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian pemasaran internasional. Nah, apa sih itu pemasaran internasional? Pemasaran adalah proses perencanaan dan pengeksekusikan konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Jadi, pemasaran internasional itu adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Selanjutnya, untuk menjadi perusahaan internasional harus melewati 4 tahap. Yang pertama yaitu no foreign marketing, yang kedua infrequent foreign marketing, yang ketiga regular foreign marketing, dan yang keempat global marketing operation. Nah, kita masuk tahap yang pertama yaitu no foreign marketing, yang mana perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Produk perusahaan beredar di pasar internasional karena pesanan dari pasar luar negeri, pelanggan asing datang ke perusahaan, atau atas usaha pihak eksportir. Tahap yang kedua yaitu infrequent foreign marketing, yang mana perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri tetapi hanya mempunyai surplus produksi. Nah, apabila pasar domestik masih mampu menyerahnya, kegiatan ini ditinggalkan. Pada tahap ini, belum ada penyesuaian organisasi maupun produknya untuk pasar internasional. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu regular foreign marketing. Nah, dalam tahap ini, produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, dipasarkan sendiri atau melalui penyalur domestik maupun distributor asing. Tujuannya memang melakukan ekspansi pasar domestik dengan sudah mulai berusaha memahami kebutuhan maupun keinginan pasar internasional. Tahap yang terakhir yaitu global marketing operation. Nah, pada tahap ini, produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya sebatas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan operasional produksi maupun organisasi bersaing di pasar dunia. Materi selanjutnya adalah standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional. Nah, pada materi ini ada dua perbedaan antara standarisasi dan kustomisasi. Yang standarisasi itu adalah memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, dan promosi dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Nah, sedangkan kustomisasi ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar. Walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya dengan melakukannya. Selanjutnya yaitu kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Nah, keputusan utama dalam kebijakan produk yang dihadapi oleh pemasaran internasional adalah sejauh mana sih produk perusahaannya harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Nah, salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, pengguna industri atau konsumen individu. Nah, meskipun beberapa produk industri disesuaikan dan beberapa standar produk konsumen, pada umumnya produk industri ini lebih cenderung menjadi standar dari produk konsumen. Nah, hukum dan peraturan negara tuan rumah juga dapat mempengaruhi kebijakan produk yang diadopsi oleh perusahaan internasional. Di beberapa negara, misalnya telah dikenakan persyaratan pelabelan rinci dan standar kesehatan pada produk konsumen yang perusahaannya, baik asing dan domestik. Nah, harus mengikuti peraturan pada negara tersebut dengan ketat. Nah, perusahaan internasional juga harus menyesuaikan kemasan dan bahkan produk itu sendiri untuk memenuhi peraturan ini di perlindungan konsumen. Nah, perusahaan internasional sering juga harus beradaptasi
produk mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal budaya negara tersebut. Harus dilakukan adaptasi khusus untuk mengubah label pada paket produk ke dalam bahasa utama negara tuan rumah tersebut, tempat kita memasarkan produk kita. Nah, tingkat pembangunan ekonomi negara juga dapat mempengaruhi atribut produk yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai senjata strategis penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif di mana itu melakukan bisnis. Nah, ada dua kondisi yang harus kita penuhi jika suatu perusahaan ingin berhasil praktek di harga pasar, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan dalam kondisi yang perusahaan harus menghadapi permintaan yang berbeda terhadap biaya kondisi di negara-negara di mana mereka menjual produk-produknya. Kondisi ini biasanya dipenuhi dengan pajak, tarif, standar hidup, tingkat persaingan, biaya infrastruktur, dan ketersediaan, dan banyak faktor lainnya bervariasi oleh negara. Yang kedua, perusahaan harus dapat mencegah arbitrase. Perusahaan menetapkan kebijakan harga pasar akan mengungkapkan jika pelanggan dapat membeli produk perusahaan di negara dengan harga rendah dan menjualnya secara menguntungkan di negara-negara harga tinggi. Karena tarif biaya transportasi dan biaya transaksi lainnya, arbitrase adalah biasanya tidak masalah jika harga negara variasinya kecil. Jika harga bervariasi menurut negara, namun arbitrase ini dapat mengganggu strategi harga pasar perusahaan. Dengan asumsi kondisi ini terpenuhi, keuntungan dari pendekatan polisentris ini juga sudah jelas. Nah, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi di mana pasar akan mentolerir harga mereka dan lebih rendah bila diperlukan untuk tetap kompetitif. Hal tersebut juga dapat langsung mengalokasikan biaya lokal yang relevan terhadap penjualan lokal dalam setiap pasar luar negeri, sehingga memungkinkan strategi perusahaan dan perencana untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan di pasar di negara dengan harga rendah dan menjualnya secara menguntungkan lebih baik di negara harga tinggi. Nah, selanjutnya kita akan melihat kebijakan harga pasar yang dapat mengekspos perusahaan untuk 3 risiko lain, yaitu yang pertama kerusakan nama merek, yang kedua mengembangkan pasar abu-abu untuk produk, yang ketiga kebencian konsumen terhadap harga yang diskriminatif. Nah, kebutuhan perusahaan untuk memastikan bahwa biaya harga di satu pasar tidak merusak citra merek itu dengan hati-hati telah dibina di pasar lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Promosi ini sendiri merupakan bauran pemasaran internasional yang ketiga. Dia mencakup semua upaya oleh perusahaan internasional untuk meningkatkan keinginan untuk produk-produknya antara pembeli potensial. Karena promosi bergantung pada komunikasi dengan pemirsa di negara tuan rumah, maka budaya menjadi perhatian dalam promosi. Untuk perusahaan internasional menjual produk dan layanan konsumen, iklan adalah unsur yang paling penting dalam campuran promosi. Sebagai perusahaan yang mengembangkan strategi periklanan, kita harus memperhatikan 3 faktor, di mana faktor yang pertama yaitu pesan yang ingin disampaikan. Sebelum kita membuat sebuah iklan, maka kita harus memikirkan pesan yang ingin kita sampaikan agar maksud dan tujuannya sampai kepada konsumen yang nantinya dapat meningkatkan penjualan kita apabila iklannya berhasil. Yang kedua, media yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Sebelum kita memilih iklan yang untuk sebagai bahan promosi, kita juga harus memperhatikan media apa yang cocok untuk menyampaikan pesan kita dalam mempromosikan produk kita. Nah, yang ketiga yaitu sejauh mana sih perusahaan ingin mengglobalisasikan iklan. Kita juga harus memperhatikan jangkauan yang ingin kita jangkau dalam mempromosikan produk kita. Nah, pada saat yang sama, perusahaan juga harus mengacu kepada budaya yang relevan, seperti bahasa dan kendala hukum yang ditemukan di berbagai pasar nasional. Pesan iklan adalah fakta-fakta atau tayangan pengiklan yang ingin disampaikan kepada pelanggan potensial. Pilihan pesan adalah refleksi penting dari cara perusahaan melihat produk dan jasa, dan dengan cara itu diinginkan untuk melihat oleh pelanggan.
Produk negara asal sering berfungsi sebagai bagian penting dari pesan iklan. Media adalah salah satu saluran komunikasi yang digunakan oleh pengiklan untuk menyampaikan pesannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Manajer distribusi perusahaan internasional harus mengatasi masalah yang paling jelas, yaitu pemilihan moda transportasi untuk pengiriman barang perusahaan dari titik asal mereka ke tujuan mereka. Pilihan ini memerlukan trade-off yang jelas antara waktu dan uang. Modal transportasi yang cepat, seperti angkutan udara, lebih mahal daripada modal yang lebih lambat. Modal transportasi yang dipilih mempengaruhi biaya persediaan perusahaan dan tingkatan layanan pelanggan, serta kerusakan produk dan persyaratan kemasan. Baiklah, selanjutnya itu studi kasus. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat studi kasus tentang Shopee resmi stop penjualan barang dari pelapak luar negeri. Shopee resmi menghentikan penjualan produk dari penjual asal luar negeri atau yang disebut dengan cross border mulai Rabu 4 Oktober 2023. CEO Shopee yaitu Radityo Timanjono mengatakan langkah tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Saat ini, transaksi cross-border di Shopee tercatat kurang dari 1%. Selain itu, mekanisme cross-border yang dilakukan juga sudah sesuai dengan proses dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negeri. Dengan ditutupnya skema cross-border ini, Shopee berharap tidak mempengaruhi kegiatan ekspor produk Indonesia. Baiklah, selanjutnya itu solusi dari studi kasus. Peraturan pemerintah sudah tepat dengan menutup akses impor produk luar negeri yang mematikan harga pasar lokal. Sebagaimana yang kita ketahui, harga barang dari impor, terutama dari China, itu lebih murah daripada harga lokal. Apalagi sistem yang digunakannya dari produsen langsung ke konsumen, sehingga dapat menekan harga penjualan. Tentu pasar lokal sulit untuk bersaing. Saya berharap dengan adanya peraturan baru dari pemerintah ini dapat mendongkrak perekonomian lokal kembali, karena banyak pedagang yang mengeluh sepinya pembeli karena konsumen lebih cenderung mencari produk impor. Dan juga seharusnya Shopee sebagai platform e-commerce terbesar di Indonesia juga ikut berperan aktif dalam memajukan sektor UMKM, sehingga dapat memajukan UMKM lokal bukan hanya untuk mendapatkan laba saja.